Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wassalli wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini Jumat terakhir kita di bulan suci Ramadan. Tahu-tahu sudah 25 hari kita menjalaninya. Belum banyak amal soleh yang kita lakukan. Ramadan ini akan segera berlalu, pergi meninggalkan kita. Boleh jadi inilah Ramadan terakhir kita sepanjang hidup, sehingga kita masih punya kesempatan memaksimalkannya di 10 hari terakhir ini. Mudah-mudahan pula kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Allah terima nian amal ibadah kita selama Ramadan ini. Kalau adalah yang kurang, semoga Allah sempurnakan dan kita bisa menunaikan ini sampai akhir Ramadan nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib memberikan judulnya Surga Pun Merindu. Dan khatib tuliskan ini di Hikmah Republika hari ini. Kiranya dibaca ulang ayat dan hadisnya tercantum di dalam, kiranya bisalah menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan. As-saiman rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, surga itu merindukan 4 orang, 4 kelompok orang. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan manusia, dan 4 golongan manusia ini dirindukan karena amal soleh yang ia lakukan. Dan di bulan Ramadan ini, inilah yang kita harus perbanyakkan supaya bisa nanti menjadi bekal kita masuk ke dalam surga Jannatun Na'im. Yang pertama adalah talil Quran. Talil Quran, orang yang senang membaca Al-Quran. Di bulan suci Ramadan ini kita banyak membaca Al-Quran. Kita punya target minimal 1 kali khatam sebelum Ramadan ini berakhir. Dan waktu banyak kita luangkan. Rasanya akrab kita dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Tentunya bukan hanya di Ramadan ini kita baca. Ramadan ini hanya latihan saja, training kita untuk suka dan gemar membaca Al-Quran. Tapi setelah Ramadan ini selesai, jangan tinggalkan Al-Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran dirindukan oleh surga, bukan hanya semata karena membaca ayat-ayatnya, tapi kalau orang sudah membaca, ia akan berusaha memahami. Dan kalau sudah dipahami, ia pun berusaha mengamalkan. Dan kalau sudah dia amalkan, ia pun berusaha untuk mengajarkan. Dan itulah kemuliaan dari Al-Quran. Dalam surah Fatir ayat 29-30,
Allah berikan gambaran orang-orang yang membaca Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Orang-orang yang senang membaca Al-Quran, mendirikan sholat, menafkahkan hartanya, sebahagian dari hartanya dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan, mereka mengharapkan perdagangan yang tak pernah merugi, dan kelak Allah akan menyempurnakan pahala buat mereka dan menambah karunia-Nya untuk mereka. Sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Hadirin yang dimuliakan Allah, guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin selalu mengingatkan ini. Al-Quran itu selalu berkaitan dengan kemuliaan, dan siapapun yang mengaitkan dirinya, mendekatkan dirinya dengan Al-Quran, maka hidupnya akan mulia. Setidaknya 5 kata beliau. Al-Quran diturunkan dari zat yang maha mulia melalui malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril, kepada makhluk manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, dan di malam yang mulia, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Sehingga siapapun yang mendekat, mengaitkan, berhubungan dengan yang mulia, maka dia akan ikut menjadi mulia, dan itulah yang dirindukan oleh surga. Yang kedua, pesan baginda Nabi kepada kita adalah yang dirukan surga itu hafizil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya. Kenapa orang ini menjadi spesial? Kenapa ia dirindukan oleh surga? Hadirin dia muliakan Allah, selain perut dan syahwat, sumber malapetaka kehidupan kita, sumber dosa kita adalah lisan, lidah ini. Di era media sosial sekarang ini memang bukan hanya lidah saja yang membahayakan, tapi jari jemari kita ini pun bisa merusak tatanan keluarga dan masyarakat kita. Dan siapa saja yang mampu menjaga lisannya dan tulisannya, maka dia berarti menebar kedamaian di alam semesta. Karena itu Rasulullah pernah mendengarkan, kalau kalian betul beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik saja atau diam, karena diam juga adalah bahasa yang penuh makna. Kalau tak perlu bicara, tak usahlah bicara. Kalau tak perlu menulis kita di media sosial, tak usah menulis. Kalau ucapan dan tulisan itu menimbulkan masalah, keresahan, diamlah, karena diam itu adalah ibadah juga bagi setiap muslim. Karena itulah dia dirindukan. Tapi pada saat kita harus bicara tentang kebenaran dan kebaikan, bicaralah yang keras. Kalau sekarang adalah orang-orang baik itu bicara, maka bicaranya akan berguna. Jangan sampai yang berbicara dan yang menulis di media sosial adalah orang-orang yang merusak tatanan kehidupan kita, yang menggerakkan LGBT, perjudian, dan segala macam keburukan. Kita harus isi ruang dan tempat dengan kata dan ucapan yang baik, walau hanya satu kata, dan satu kata itu nanti akan memberatkan timbangan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tahu satu ungkapan kata, satu untaian kalimat, satu baris bahasa yang kita tuliskan, justru itu yang memberikan hidayah kepada orang lain, dan itulah nanti yang menjadi kita dirindukan oleh surga. Yang ketiga, mut'imul ji'an, memberi makan orang-orang lapar. Di bulan Ramadan ini banyaklah kita bersedekah, kita sediakan berbuka takjil kepada orang-orang lapar. Mereka berpuasa, dan kata Rasul, siapa yang menyediakan berbuka buat orang berpuasa, dia dapat ganjaran seperti orang yang berpuasa itu. Tapi bukan hanya di bulan Ramadan ini kita nyiapkan makanan bagi orang berpuasa. Selapar-laparnya kita puasa hari ini, itu hanya 12 jam atau lebih, dan nanti maghrib kita akan makan dengan kenyang.
Tapi jauh dari itu yang dimaksudkan. Orang-orang fakir miskin yang terlantar itu, mereka bukan sehari saja tidak makan, bahkan berhari-hari mereka kelaparan. Bahkan ada yang mati kelaparan seperti saudara kita di Palestina, di Gaza. Pada saat sahur mereka tak makan dan tak minum karena tidak ada yang harus dimakan dan diminum. Dan pada saat mereka berbuka juga tidak ada makanan dan minuman karena dihabiskan, dihancurkan oleh Yahudi Zionis Israel laknatullah alaihim. Dan siapa yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan, rindu surga kepadanya karena ia menyelamatkan kehidupan. Jangan hanya di bulan Ramadan ini kita peduli, tapi setelah Ramadan ini kita tak peduli lagi kepada mereka yang kelaparan. Dan harus kita ingat, bukan hanya perut yang lapar, tapi akal pikiran juga bisa lapar dari mereka. Oleh karenanya bukan hanya makanan yang kita berikan, tapi wajib kita berikan mereka pendidikan, ilmu pengetahuan. Dan pemerintah bertanggung jawab memberikan pendidikan kepada seluruh anak bangsa. Jika tidak, di akhirat mereka nanti akan dituntut balasan. Karena apa? Banyak orang-orang lapar, yaitu lapar akan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah shaimi fi syahri Ramadan, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan yang hari ini kita jalani. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh ketulusan semata karena Allah, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Kalau Allah sudah ampuni dosa kita, maka patutlah kalau surga itu merindukan kita. Bahkan Nabi pernah menyampaikan, dari sekian pintu-pintu surga itu ada satu pintu surga khusus bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu Ar-Rayyan, dan mereka nanti akan masuk ke dalam pintu itu. Dan bukan hanya Ramadan ini kita puasa, tapi setelah Ramadan ini ada puasa-puasa lain, puasa sunnah yang kita dianjurkan dan kita mampu melakukannya. Sebagai kesimpulan dari khutbah yang singkat ini, dari 4 itu ada 2 yang bersifat ibadah ritual, yaitu membaca Al-Quran dan puasa, dan 2 lagi adalah ibadah sosial, menjaga lisan dan memberi makan orang-orang lapar. Dan itulah pertanda orang bertakwa sebagai tujuan puasa, la'allakum tattaqun. Ada keseimbangan antara ibadah ritualnya dan ibadah sosialnya. Mudah-mudahan kita dan anak-anak kita, keluarga kita, bangsa kita seimbang dalam melakukan ibadah ritual kepada Allah dan ibadah sosial kepada makhluk manusia dan alam semesta. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.